Manusia ini masih belum mati juga. Itu adalah suara yang meruntuhkan dunia Bagas. Benar-benar alot orang ini. Sampai kapan kita harus seperti ini? Itu suara istrinya, Riana. Wanita yang selama 2 tahun setiap hari datang dan menangis, memintanya untuk segera sadar. Mas Adit, aku sudah di batas kemampuanku. Aku lelah harus berakting setiap hari di sini. Kakak Mas Adit ini, Bagas, dengan mata terpejam, mendengar semuanya. Percakapan telepon rahasia yang dilakukan Riana dengan seseorang saat perawat baru saja keluar. Urusan perusahaan juga. Masalah klaim asuransi. Aduh, aku benar-benar frustrasi. Uang asuransi itu. Baiklah, Mas. Kita tunggu sedikit lagi. Lagi pula dokter juga bilang sudah tidak ada harapan. Kan? Pada saat itulah terjadi. Jari tangan Bagas bergetar sangat halus. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Aku sadar. Aku hidup kembali. Tapi dia tidak boleh ketahuan. Belum saatnya. Baiklah, Mas. Sampai nanti ya. Aku juga ingin cepat-cepat lepas dari neraka ini. Panggilan telepon berakhir, dan suara langkah kaki menjauh. Bagas diam-diam mengepalkan tangannya. Momen di mana balas dendam dimulai. Suara monoton dari mesin penunjang kehidupan. Suara yang sama yang terus berbunyi selama 2 tahun tanpa henti. Bagas, dalam kegelapan, mendengar semua itu, matanya mungkin terpejam, tapi telinganya kamelan terjaga. Tidak, bukan hanya telinga, seluruh inderanya telah hidup kembali, hanya saja tubuhnya belum mau menuruti perintahnya. Hari ini, kamar rumah sakit terasa anehnya sunyi. Biasanya, akan terdengar suara langkah kaki Ibu Siti sang perawat, suara sinetron dari TV, atau obrolan orang-orang yang lalu lalang di koridor. Saat itu, pintu kamar terbuka pelan. Ibu Siti, bisakah tolong belikan saya kopi sebentar? Saya sebenarnya mau pergi sebentar lagi. Itu suara Riana, istrinya. Dengan nada yang jauh lebih lembut dan ramah dari biasanya, Bagas tersenyum sinis dalam hati. Ini pertama kalinya dia mendengar Riana berbicara sesopan itu kepada perawat. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, saya akan kembali sekitar 15 menit lagi. Langkah kaki Ibu Siti menjauh dan pintu kamar kembali tertutup. Bagas sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Riana. Seperti biasa, dia akan duduk di kursi, bermain ponsel, atau mungkin memegang tangan Bagas dan mengucapkan kata-kata formalitas seperti, "Cepatlah bangun, Mas." Namun, tindakan Riana kali ini berbeda dari dugaannya. Terdengar suara sesuatu dikeluarkan dari tas tangannya, diikuti suara panggilan telepon. "Halo, ini aku." Suaranya berubah drastis. Nada ramah yang tadi ia gunakan pada perawat telah lenyap, digantikan oleh suara yang dingin dan kering. "Iya. Sekarang." Perawatnya sudah pergi. Jantung Bagas mulai berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan Riana sedang melakukan panggilan rahasia dengan seseorang. Masih belum mati juga dia. Kalimat itu menusuk telinga Bagas. Rasanya seperti paku tajam yang menembus gendang telinganya. Benar-benar alot manusia ini. Aku ingin membantunya pergi dengan tenang, tapi kenapa dia bertahan seperti ini? Itu adalah suara dunianya yang runtuh. Bukan, ini adalah momen di mana seluruh dunia Bagas jungkir balik. Istrinya menginginkan kematiannya. Bagas merasakan bulu kuduknya meremang. Wanita yang selama 2 tahun datang ke rumah sakit setiap hari dan memintanya untuk sadar, ternyata selama ini menunggu kematiannya. Mas Adit juga sudah tidak tahan katanya. Urusan perusahaan juga begitu, dan jujur saja aku juga sudah lelah. Kakak? Adit? Kepala Bagas terasa kosong. Cara Riana memanggil nama kakaknya, Adit, begitu natural, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Setiap hari datang ke sini untuk bersandiwara, ada batasnya. Sampai kapan aku harus melakukan ini? Sandiwara. Ya. Ini semua hanya sandiwara, Bagas akhirnya sadar. Semua momen selama 2 tahun di mana istrinya menangis di sisinya, membisikkan, "Aku cinta kamu. Cepatlah kembali," semuanya adalah sebuah akting, amarah memuncak di dalam dirinya. Tapi anehnya, ada juga perasaan lega, karena akhirnya, dia mengetahui kebenarannya. Dan pada saat itu, jari kelingking tangan kanan Bagas bergerak sangat halus. Apa ini?
Bagas terkejut. Jarinya, yang tidak bergerak sedikit pun selama 2 tahun, kini bergerak sesuai kehendaknya. Perlahan dan hati-hati, ia mencoba menggerakkan jari-jari lainnya. Ibu jari, telunjuk, jari tengah. Semuanya bergerak, aku hidup. Aku hidup kembali. Tapi Bagas menahan kegembiraannya. Dia tidak boleh ketahuan oleh Riana bahwa dia sudah sadar. Dia harus memahami situasinya terlebih dahulu. Riana masih melanjutkan panggilannya. Baiklah. Kita tunggu sedikit lagi. Mungkin secara alami? Mati secara alami? Bagas mengertakkan gigi. Tapi ia berhati-hati agar tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Ya, aku rasa itu yang terbaik. Kalau begitu, sampai nanti. Panggilan telepon berakhir. Bagas mendengar Riana bangkit dari kursinya. Dia merasakan tatapan istrinya menatap wajahnya. Cepatlah pergi, Bagas, bisik Riana. Suaranya tidak mengandung sedikit pun kasih sayang. Hanya ada tatapan dingin terhadap makhluk yang dianggapnya sebagai beban. Langkah kaki menjauh, dan pintu kamar kembali tertutup. Bagas perlahan membuka matanya. Dunia yang ia lihat untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Langit-langit putih, tirai putih bersih, dan langit biru di luar jendela. Masih belum mati juga, ya. Bagas mengulangi kata-kata Riana, lalu tersenyum getir. Benar, aku belum mati. Dan aku tidak akan mati. Bagas mengepalkan tangannya erat-erat. Dia bisa merasakan kekuatan yang telah hilang selama 2 tahun perlahan kembali. Waktu untuk balas dendam telah dimulai. Sejak hari itu, Bagas menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di luar, dia masih seorang pasien koma. Tapi di dalam, dia lebih sadar dari siapapun. Bahkan napasnya pun ia atur dengan hati-hati. Terlalu teratur bisa menimbulkan kecurigaan. Kadang-kadang, saat dokter datang, ia akan sedikit menggetarkan kelopak matanya. Memberi sinyal seolah-olah ada kemajuan, tapi hanya sebatas itu agar tidak sampai dianggap sadar. Bagas kini telah menjadi seorang aktor. Panggungnya adalah kamar rumah sakit yang putih ini, dan penontonnya adalah orang-orang yang ingin mendorongnya ke kematian. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 3 sore, terdengar suara langkah kaki yang familiar dari koridor. Suara sepatu pantofel kakaknya, Adit, di belakangnya, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi Riana. Pintu kamar terbuka dan mereka berdua masuk. Perawatnya kemana? Tanya Adit sambil melihat sekeliling. Pergi ke pasar. Tidak akan kembali setidaknya 1 jam. Tenang saja, jawab Riana sambil membuka jendela. Seolah-olah untuk ventilasi sebelum memulai percakapan rahasia. Seluruh saraf Bagas terpusat di telinganya. Adit mendekati ranjang dan menghela napas panjang. Sialan, alot sekali anak ini. Jangan-jangan kita bisa kena karma. Riana tertawa mengejek. Karma? Dosa apa yang kita perbuat? Tetap saja, rasanya tidak enak, gumam Adit ragu. Tapi Riana tegas. Mas, apa salah kita? Kita hanya menunggu. Menunggu dia pergi secara alami. Secara alami. Bagas mengertakkan gigi. Bagaimana dengan uang asuransi? Prosedurnya rumit, kan? Adit merendahkan suaranya. Butuh waktu. Kesadarannya tidak boleh kembali. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan seluruh uang asuransi. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak ingin mati. Tidak, dia ingin hidup. Dia ingin hidup lebih lama untuk membalas semua ini. Mereka berdua terus berbicara seolah-olah kamar rumah sakit itu adalah rumah mereka sendiri. Saham perusahaan juga kita bereskan saja. Dia toh tidak akan bisa bangun lagi, kan? Secara hukum bisa diatur, kata Adit. Surat kuasanya masih berlaku? Iya. Kita bisa bergerak atas nama Bagas, jadi tidak ada masalah. Riana mengangguk. Pada saat itu Bagas sadar. Jika dia ketahuan sudah sadar sekarang, semua rencananya akan berantakan. Mereka akan mencari cara yang lebih licik. Tidak. Sekarang adalah waktunya untuk bersabar. Tapi, Mas, bagaimana kalau orang ini tiba-tiba sadar? Tanya Riana dengan cemas. Tidak mungkin. Dokter saja bilang tidak ada harapan. Sudah 2 tahun dia dalam kondisi seperti itu. Tetap saja, bagaimana kalau kita pikirkan nanti? Lagi pula, ingatannya pasti sudah banyak yang hilang. Adit mengibaskan tangannya.
Bagas tersenyum dalam hati. Kehilangan ingatan? Justru segalanya menjadi lebih jelas. Ayo kita pergi. Sebentar lagi perawat datang, kata Riana sambil melihat jam. Baiklah. Minggu depan kita temui pengacara untuk membereskan dokumen. Langkah kaki mereka menjauh. Bagas, dengan mata terpejam, sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tentu saja, sangat sedikit agar tidak ada yang melihat. Bagus. Mari kita lihat sejauh mana kalian akan melangkah. Akan kubuat kalian menggali kuburan kalian sendiri dengan tangan kalian. Skenario balas dendam mulai tergambar satu persatu di kepala Bagas. Dan langkah pertamanya adalah terus berpura-pura mati. Permainan telah dimulai. Setiap pagi, Bagas, tanpa membuka mata, berjanji pada dirinya sendiri, aku adalah orang mati sekarang. Dokter, perawat, bahkan istrinya, semua percaya bahwa dia tidak akan pernah sadar lagi. Tapi Bagas, dengan mata terpejam, melihat segalanya, dan dengan telinga seolah tertutup, mendengar segalanya. Awalnya sangat sulit. Bahkan bernapas pun terasa berat. Dadanya terasa seperti ditindih batu, dan lengan serta kakinya terasa seperti besi. Tapi satu kalimat itu mengubah segalanya bagi Bagas. Masih belum mati juga, ya. Kalimat itu menyalakan api di paru-parunya dan menghidupkan kembali saraf-sarafnya yang sekarat. Amarah telah menjadi obatnya. Selama beberapa hari, Bagas perlahan-lahan mendapatkan kembali indera tubuhnya. Awalnya, butuh lebih dari 5 menit untuk menggerakkan satu jari kecil. Meskipun dia memusatkan seluruh sarafnya, jarinya hanya bergerak sekitar 1 milimeter. Tapi sekarang, 30 detik sudah cukup. Jari kaki, leher, bahkan kelopak mata, semua bisa ia kendalikan sesuai kehendaknya. Tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Tidak sekalipun. Bagas mulai menganalisis setiap suara di kamar rumah sakit. Ibu Siti, perawat parubaya itu, datang pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Langkahnya lambat dan berat. Dia menyeret sedikit kaki kirinya, mungkin karena lututnya bermasalah. Saat mengganti infus, dia selalu mengetuk tutup botol plastik 3 kali. Saat menuangkan air, dia akan menghela napas kecil. Bagas juga hafal aroma parfum yang selalu dipakai Riana saat masuk ke kamar. Aroma manis namun tajam. Dulu ia menyukai aroma itu, tapi sekarang terasa memuakkan. Riana selalu datang sekitar pukul 2 siang dan tinggal selama sekitar 30 menit. Selama 30 menit itu, dia hanya bermain ponsel atau berbasa-basi dengan perawat tentang kondisi Bagas. Adit datang sekitar 3 kali seminggu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sangat teratur. Kakaknya selalu meletakkan tangannya di dahi Bagas, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Entah untuk mengukur suhu tubuhnya atau untuk memastikan dia benar-benar tidak sadar, tapi Bagas tidak merasakan sedikit pun kasih sayang dari sentuhan itu. Riana dan Adit sekarang sama sekali tidak berhati-hati lagi di kamar rumah sakit. Bahkan Adit, sambil meletakkan tangannya di dahi Bagas, pernah berkata dengan nada bercanda, "Hei, Bagas, tidur saja terus seperti ini, ya? Itu lebih baik untukmu juga, kan?" Riana, melihat kakaknya, terkekeh geli. "Mas, jangan bicara seperti itu. Siapa tahu dia bisa dengar. Memangnya kenapa kalau dia dengar? Toh dia tidak akan ingat apa-apa." Suara tawa itu, Bagas tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Rasanya seperti pecahan kaca tajam yang menusuk telinganya. Bagas juga telah memetakan tata letak kamar rumah sakit dengan sempurna di kepalanya. Di sebelah kiri tempat tidur ada jendela, di sebelah kanan ada pintu, di dinding dekat jendela ada wastafel kecil dengan cermin di atasnya. Di sebelah kanan tempat tidur ada meja kecil dengan peralatan medis. Laci meja itu berisi berbagai macam perlengkapan medis, bersama dengan kertas memo dan pulpen. Dia juga telah mempelajari CCTV di sudut langit-langit dengan sempurna. Kamera putar model lama yang berputar searah jarum jam setiap 30 detik, memindai seluruh area tempat tidur. Tapi Bagas menemukan celahnya. Saat kamera menghadap ke arah jendela, ada titik buta selama tepat 3 detik di sisi kanan tempat tidur. 3 detik sudah cukup. Aku bisa bergerak dalam waktu itu dan kembali ke posisi semula. Malam itu juga. Memanfaatkan saat Ibu Siti pergi ke toilet, Bagas mulai bergerak perlahan. Pertama, ia menghitung waktu CCTV.
1, 2, 3. Saat kamera menghadap jendela, Bagas dengan hati-hati membuka laci meja di samping tempat tidur. Tangannya gemetar. Karena sudah 2 tahun tidak digunakan dengan benar, gerakannya canggung seperti bayi yang baru pertama kali memegang benda. Tapi sambil mengertakkan gigi, ia berhasil mengambil selembar kertas memo dan sebuah pulpen. Terdengar suara siraman toilet, Ibu Siti akan segera kembali. Bagas bergegas menulis di kertas memo. Tulisannya miring karena tangannya gemetar, tapi masih bisa dibaca. Dimas, ini aku, Bagas. Aku masih hidup. Tolong hubungi aku, Dimas. Sahabatnya sejak tahun pertama kuliah, lebih dari 20 tahun. Lulusan Fakultas Hukum, sekarang dia bekerja sebagai partner di sebuah firma hukum besar di Jakarta Selatan. Yang terpenting, Dimas adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya Bagas. Seorang teman dengan rasa keadilan yang kuat yang tidak akan goyah oleh uang atau kekuasaan. Suara langkah kaki semakin dekat. Bagas buru-buru menyembunyikan memo itu di dalam kotak sarung tangan medis. Ibu Siti setiap pagi mengambil sarung tangan dari kotak itu. Dia berharap suatu saat perawat itu akan menemukan memo itu dan menyampaikannya kepada Dimas. Bagas kembali ke posisi semula. Menutup mata, mengatur napas, dan berakting seolah-olah benar-benar kehilangan kesadaran. Saat Ibu Siti kembali dari toilet, Bagas terlihat masih tertidur dengan damai. Tapi di dalam kepala Bagas, otaknya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rencana balas dendamnya mulai terbentuk satu persatu. Pertama, dia harus menunggu Dimas menerima memo itu dan menghubunginya. Selanjutnya, dia harus menemukan cara untuk merekam percakapan Riana dan Adit. Dia butuh bukti untuk bisa mengambil tindakan hukum. Bagas juga telah mengetahui dengan pasti lokasi kamarnya. Kamar 301, di ujung unit gawat darurat. Jendela di sebelahnya terhubung dengan tangga darurat dan bisa dibuka dari dalam. Jika terjadi situasi berbahaya, dia bisa melarikan diri melalui jendela itu. Tentu saja, lantai 3 cukup tinggi, tapi tangga darurat ada tepat di sebelahnya. Saat malam tiba, rumah sakit menjadi sunyi, dan dalam kesunyian itu, rencana balas dendam Bagas perlahan-lahan diasah. Setiap malam, Bagas melakukan simulasi di kepalanya. Bagaimana Riana dan Adit akan bereaksi, bagaimana dia akan merespons, bukti apa yang harus dikumpulkan. Semuanya direncanakan dengan cermat. Malam itu, larut malam, Riana dan Adit muncul lagi di kamar rumah sakit. Sekitar pukul 11 malam. Perawat sudah pulang, dan bangsal itu sepi. Ini pertama kalinya mereka datang selarut ini. Tidak ada perawat, kan? Tanya Adit sambil melihat sekeliling. Iya. Pulang jam 6? Malam hari tidak ada siapa-siapa, jawab Riana. Kalau begitu, mari kita bicara serius. Kita tidak bisa menundanya lagi. Suara Adit menjadi serius. Dokumen asuransinya sudah siap? Sudah, Mas. Pengacara sudah mengurus semuanya. Sekarang tinggal mendapatkan surat keterangan dokter. Apa kata dokternya? Katanya kondisi vegetatif sudah berlangsung selama 2 tahun, dan kemungkinan pulih hampir tidak ada. Surat keterangan itu sudah cukup. Bagas mengertakkan gigi. Rasanya seperti mendengar vonis mati untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan penyelesaian saham perusahaan? Itu juga hampir selesai. Saham-saham atas nama Bagas bisa diurus semua dengan tanda tangan wali. Bagus? Berarti tinggal langkah terakhir, ya, kata Adit. Mendengar itu, jantung Bagas berdetak lebih kencang. Langkah terakhir? Langkah terakhir? Tanya Riana. Menyelesaikan situasi ini secara alami. Kamu tahu kan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Oh, itu. Jangan khawatir, Mas. Aku bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Tim medis juga sudah mengantisipasi hal ini. Bagas merasakan bulu kuduknya meremang di sekujur tubuh. Mereka benar-benar berencana untuk membunuhnya. Aku ingin orang itu mati seperti itu, kata Riana pelan. Dalam suaranya tidak ada lagi keraguan. Ya, itu yang terbaik untuk semua orang. Untuk Bagas, dan untuk kita. Bagas masih memejamkan mata, tetapi di lubuk hatinya, api berkobar-kobar. Amarah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama, keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul. Yang akan mati adalah kalian.
Aku pasti akan hidup dan menghancurkan kalian. Langkah kaki mereka menjauh. Tapi Bagas tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk beberapa saat. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan syok. Bagas bukan lagi pasien yang hanya menunggu harapan. Sekarang, dia adalah orang yang akan mengubah segalanya sendiri. Langkah pertama balas dendam telah dilemparkan. Dan sekarang dia hanya perlu menunggu jawaban dari Dimas. Permainan sesungguhnya akan dimulai. Dan kali ini, giliran Bagas yang mengatur permainannya. Saat Ibu Siti kembali masuk ke kamar, Bagas sudah memulai aktingnya yang sempurna. Dengan napas yang diatur halus, ia membuat semua gerakan sebelumnya seolah tidak pernah terjadi. 3 detik, celah waktu yang singkat, tapi itu sudah cukup bagi Bagas. Perhitungannya terhadap titik buta CCTV sudah selesai. Kamera berputar seperti yang diharapkan, dan Ibu Siti sedang melihat ponselnya sambil meletakkan kopi. Orang yang paling tahu celah di kamar ini sekarang bukanlah perawat atau dokter, melainkan Bagas. Beberapa hari berlalu, Ibu Siti, seperti biasa, datang pukul 9 pagi dan merapikan perlengkapan medis, dan akhirnya, saat itu tiba. Saat hendak mengambil sarung tangan, ia merasakan sesuatu menyentuh ujung jarinya. Selembar kertas. Tulisan tangan seseorang. Awalnya, Ibu Siti mengira itu hanya coretan biasa. Pasien kadang-kadang meninggalkan hal-hal aneh. Tapi saat melihat namanya, ia tertegun. Ibu Siti ragu sejenak. Mungkinkah pasien yang tidak pernah membuka mata selama 2 tahun bisa meninggalkan memo seperti ini? Tapi ia teringat kata-kata dokter yang pernah berkata, mungkin saja dia bisa mendengar. Sore itu, setelah jam kerjanya selesai, Ibu Siti dengan hati-hati mengirim pesan ke nomor yang tertera di memo. Selamat sore. Saya menemukan catatan yang ditinggalkan oleh pasien di kamar 31. Apakah Anda benar-benar sudah sadar? Dimas, yang menerima pesan itu, terdiam untuk waktu yang lama. Dia menatap layar ponselnya dengan hampa, lalu tiba-tiba teringat tulisan tangan Bagas saat kuliah 20 tahun yang lalu. Miring, tapi dengan bentuk sudut yang khas. Tidak salah lagi, ini Bagas. Dia benar-benar masih hidup. Jantung Dimas berdebar kencang. Pada saat yang sama, amarah memuncak. Riana, yang selama 2 tahun ini bahkan ia bantu mempersiapkan pemakaman Bagas, dan Adit, kakak Bagas, mereka semua telah berbohong. Malam itu, Dimas menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia memakai wig hitam, masker, dan mengendarai mobil sewaan alih-alih mobilnya sendiri. Dia duduk di sebuah kafe 24 jam di dekat rumah sakit dan menyalakan laptopnya. Pertama, Dimas menelepon bagian administrasi rumah sakit. Selamat malam. Saya ingin berkonsultasi mengenai asuransi pemakaman kerabat saya. Dengan nama palsu, ia memeriksa satu persatu informasi medis Bagas, lokasi kamarnya, dan status wali yang terdaftar saat ini. Keahliannya mengumpulkan informasi sebagai pengacara sangat berguna saat ini. Secara hukum, Bagas masih terdaftar dalam keadaan vegetatif, belum ada penunjukan wali, tapi semua asetnya masih atas nama Bagas. Syukurlah, Dimas akhirnya merasa bahwa Bagas siap untuk terhubung kembali dengan dunia. Mulai sekarang, yang dibutuhkan adalah persiapan yang cermat untuk balas dendam tanpa ketahuan. Dimas segera bertindak. Pertama, ia harus memeriksa situasi aset Bagas. Saham perusahaan, properti, rekening tabungan, ia harus menemukan cara untuk melindungi semuanya secara hukum. Keesokan paginya, Dimas, dengan penyamaran lain, menelepon perusahaan tempat Bagas bekerja. Selamat pagi, saya menelepon terkait urusan perpajakan. Bisakah saya memeriksa status saham Bapak Bagas? Oh, tapi Bapak Bagas saat ini dalam keadaan tidak sadar. Ya, saya tahu. Ini adalah permintaan dari pihak kuasa hukumnya. Dimas dengan cerdik berhasil mendapatkan informasi. Saham Bagas masih utuh. Dan seseorang sedang mencoba untuk mentransfer saham tersebut dengan tanda tangan kuasa. Sudah kuduga, bajingan-bajingan ini menyalahgunakan nama Bagas. Sementara itu, di kamar rumah sakit, gerakan lain sedang dimulai. Sekitar pukul 2 siang, dokter kepala duduk di samping tempat tidur Bagas dan memeriksa jari-jarinya dengan saksama. Aneh. Kadang-kadang ada reaksi halus. Riana mengangkat kepalanya dari kursi. Reaksi, Dok? Ya,
Sepertinya ada tanda-tanda pemulihan saraf. Otot-otot yang kaku terasa sedikit mengendur. Kemarin juga sepertinya ujung jarinya bergerak sedikit. Mendengar itu, Riana tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Dokter, kan dulu pernah bilang, reaksi seperti ini bisa terjadi bahkan dalam keadaan tidak sadar. Dokter itu mengangguk, tapi nada bicaranya tetap hati-hati. Itu benar. Tapi kita tidak bisa mengesampingkannya sepenuhnya. Jika kesadarannya kembali, semua hak hukum pasien ini akan pulih sepenuhnya. Bagas bersorak dalam hati. Dokter itu berbicara di pihaknya. Apakah mungkin pihak wali sedang melakukan proses hukum saat ini? Tidak ada. Riana memotong pembicaraan dengan tegas. Saya hanya ingin suami saya bisa beristirahat dengan tenang. Jika dia tidak bisa bangun, lebih baik dia pergi dengan damai. Setelah kalimat itu, udara di kamar menjadi dingin. Dokter pun tidak berkata apa-apa lagi. Bagas, sambil mengatur napas, berpikir. Ya, kau masih berpikir kau yang berkuasa, kan? Sebentar lagi kau akan tahu. Segalanya akan berbalik arah. Malam itu, sekitar pukul 8, Riana dan Adit muncul lagi di kamar rumah sakit. Kali ini, isi pembicaraan mereka semakin terang-terangan. Bagaimana dengan dokumen notaris? Bukankah isi surat wasiatnya perlu diubah? Kata Adit sambil menarik kursi. Jangan khawatir, Mas. Aku sedang mengurus semuanya. Notaris itu, aku sudah menyuruh orang yang kukenal untuk membungkamnya. Cukup beri uang tutup mulut yang pantas, dia akan diam. Bagas terkejut. Mereka bahkan telah menyuap notaris. Benarkah? Kalau begitu kita bisa menyelesaikannya dengan bersih. Iya. Saham perusahaan juga sekarang harus kita kelola. Bagas tidak akan pernah kembali. Benar, sekarang kitalah pemilik sebenarnya, kata Riana dengan senyum puas. Tapi bagaimana kalau dia tiba-tiba sadar? Tanya Adit cemas. Tidak mungkin. Dokter saja bilang tidak ada harapan. Sudah 2 tahun dia dalam kondisi seperti itu. Tetap saja, bagaimana kalau? Kita pikirkan nanti. Lagi pula, ingatannya pasti sudah banyak yang hilang. Pasien dengan kerusakan otak semuanya begitu. Pada saat itu, Bagas mendapatkan satu kepastian lagi. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau pengkhianatan demi uang. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan uang asuransi? Adit merendahkan suaranya. Sebentar lagi cair. Surat keterangan medis juga sudah didapat. Sekarang tinggal masalah waktu. Berapa? 13 miliar. Ditambah properti dan saham perusahaan, kita bisa hidup nyaman seumur hidup. 30 miliar rupiah. Mendengar angka itu, Bagas merasakan seluruh tubuhnya mendingin. Harga nyawanya adalah 30 miliar. Bagas tidak akan bisa kembali. Dan kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Suara Riana tidak lagi menunjukkan keraguan. Bagas merekam semua percakapan ini dengan jelas di kepalanya. Suap notaris, pemalsuan surat wasiat, uang asuransi 30 miliar, saham perusahaan. Semuanya adalah bukti. Dan Bagas sadar, persiapan untuk membalikan semua ini akhirnya selesai. Babak pembukaan balas dendam baru saja dimulai. Anda meminta salinan surat wasiat lagi? Di sebuah kantor firma hukum di Jakarta Selatan, larut malam. Pengacara Dimas, dengan suara pelan, menerima telepon sambil mengetik sesuatu dengan cepat di laptopnya. Di mejanya, tumpukan dokumen dengan nama Bagas dan salinan kontrak asuransi tersusun rapi. Siapa notarisnya? Ya, betul. Saya perlu melakukan verifikasi. Dimas menatap catatan notaris dengan kening berkerut. Ada yang aneh. Tanggal pembuatan surat wasiat lebih lambat sebulan dari tanggal Bagas masuk rumah sakit. Tertulis bahwa Bagas menulis surat wasiat itu dengan tulisan tangan saat ia tidak bisa berbicara dan bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya dengan benar. Ini jelas pemalsuan. Jika kita bisa memastikan siapa yang menulisnya, kita bisa langsung menjerat mereka dengan pasal pemalsuan. Dimas memindai tanda tangan Bagas dengan resolusi tinggi dan membandingkannya dengan tanda tangan asli di kontrak-kontrak lama. Sungguh mengejutkan, jejak peniruan yang hati-hati sangat jelas terlihat. Tekanan ujung pena, sudut goresan, jarak antar huruf, bahkan tidak perlu analisis dari ahli grafologi. Ini sudah cukup sebagai bukti.
Dimas segera menghubungi rekannya yang merupakan penyidik di kepolisian secara informal. Ia meminta agar kantor notaris yang digunakan Adit dan Riana, kantor pengacara mereka, serta catatan pergerakan aset di internal perusahaan Bagas, semuanya diamankan. Dimas, sambil merapikan dokumen, menggigit bibirnya. Kalian pikir Bagas sudah lenyap selamanya, kan? Tapi dia kembali. Dan kali ini, aku akan membantunya. Di matanya, terpancar kesetiaan persahabatan selama 20 tahun dan rasa keadilan sebagai seorang penegak hukum. Dimas bertekad untuk merapikan semua bukti dengan sempurna, bahkan jika harus begadang semalaman. Sementara itu, di rumah sakit, sebuah momen yang tidak terduga sedang terjadi. Bagas setiap malam melakukan latihan rahasia sendirian. Latihan menggerakkan otot kelopak mata sedikit demi sedikit. Latihan menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Dan yang paling penting, latihan membuka mata selama 1 detik. Seolah-olah mengumpulkan setiap sel di tubuhnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan kecil itu. Awalnya, setengah detik pun sulit. Tapi sekarang ia bisa bertahan selama sekitar 1 detik. Sore itu, sekitar pukul 3, dokter kepala memeriksa refleks saraf Bagas dengan senter kecil di matanya. Bagas menghitung mundur dalam hati. Sekarang, Bagas membuka matanya dengan sangat halus. Waktunya sangat singkat, kurang dari 1 detik, tapi dokter melihatnya dengan jelas. Bola matanya bergerak sedikit, seperti orang yang sadar. Barusan bergerak? Dokter menahan napas dan kembali menyinari matanya. Kali ini, ia mengamati lebih saksama. Saat itu, Bagas membuka matanya sedikit lebih lebar, dan perlahan menggerakkan bola matanya ke kiri sekali, lalu kembali menatap lurus. Ekspresi dokter berubah drastis. Selama lebih dari 20 tahun menjadi dokter, ini pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Pak Bagas, apakah Anda mendengar saya? Apakah Anda sudah sadar? Bagas tidak menjawab. Ia belum bisa mengeluarkan suara. Tapi ia mengedipkan kelopak matanya dengan sangat perlahan. Sekali, lalu sekali lagi. Dokter langsung mengerti. Ini bukan sekadar refleks bawah sadar. Ini adalah sinyal yang jelas memiliki niat. Itu adalah jawaban ya. Anda benar-benar sudah sadar. Dokter menatap Bagas dalam diam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum seolah mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Direkam medis, dokter menulis, tetap dalam kondisi tidak sadar. Dan saat keluar dari kamar, ia bergumam pada dirinya sendiri. Pasien ini menyembunyikannya karena suatu alasan. Sepertinya situasinya berbahaya, aku harus berhati-hati. Malam itu, Bagas untuk pertama kalinya menatap langit-langit kamarnya dengan benar. Meskipun tidak membuka matanya sepenuhnya, melalui celah kecil, dunia terlihat kembali, langit-langit putih, lampu neon, dan cahaya bintang di luar jendela. Melalui celah kecil itu, cahaya balas dendam merembes masuk. Dia benar-benar telah kembali. Sepenuhnya, Bagas diam-diam mencoba menggerakkan jari-jarinya. Dari ibu jari hingga kelingking, satu persatu, semuanya bergerak sesuai kehendaknya. Sekarang ia bisa mengepalkan tangan dan memutar pergelangan tangannya. Bagus. Tubuhku sudah kembali. Selanjutnya, saatnya memulai permainan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Riana dan Adit sedang melakukan panggilan rahasia dengan manajer keuangan perusahaan. Kali ini, topiknya adalah transfer penuh saham perusahaan Bagas. Meskipun atas nama Bagas, sebenarnya ini milik kita. Cukup buat alasan hukum saja, tidak akan ada masalah, kata Adit dengan percaya diri. Benar, Mas. Lagi pula orang itu tidak akan pernah sadar lagi, Riana setuju dengan suara dingin. Dewan direksi juga semua setuju, dan para pemegang saham tidak akan banyak bicara. Orang dalam kondisi vegetatif tidak bisa mengelola perusahaan. Kalau begitu, minggu depan kita tanda tangani finalnya. Ini benar-benar akhir, kata Riana dengan senyum puas. Bagas, yang mendengar percakapan itu, menggigit bibirnya dengan sangat halus. Amarah memuncak, tapi pada saat yang sama, ia merasakan kepuasan yang dingin. Tidak. Ini baru permulaan. Semua yang telah kalian lakukan, tidak akan ada satupun yang terlewat, semuanya akan kalian terima kembali. Bagas sudah merencanakan hari esok. Besok,
ia akan membuka matanya lebih lama, menggerakkan jarinya lebih besar. Dan suatu saat, ia akan membuka mulutnya dan dengan lantang memberitahu dunia bahwa ia masih hidup. Untuk momen itu, Bagas terus melanjutkan aktingnya yang sempurna hari ini. Berbaring seperti orang mati, tapi di dalam, ia hidup lebih nyata dari siapapun. Jarum jam balas dendam akhirnya mulai bergerak. Pak Bagas, coba berikan respons dengan mata Anda sekali saja. Kedip berarti ya. Dokter kepala duduk di samping tempat tidur dan berbicara dengan hati-hati. Menanggapi itu, Bagas dengan sangat perlahan mengedipkan matanya sekali, dua kali. Satu gerakan singkat itu mengubah tatapan dokter secara drastis. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di bidang medis, ini adalah momen pertama baginya. Keyakinan bahwa pasien ini masih hidup dan kesadarannya telah pulih sepenuhnya. Baik, percayakan pada saya. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Suara dokter mengandung kelegaan yang hangat sekaligus tekad yang kuat. Sejak hari itu, suasana di kamar rumah sakit berubah total. Dokter kepala dengan sengaja mencatat tidak ada perubahan kondisi di rekam medis, dan terus berkomunikasi dengan Bagas setiap hari secara diam-diam melalui tatapan mata dan gerakan jari. Kecepatan pemulihan Bagas sungguh luar biasa. Awalnya, ia hanya bisa menggerakkan satu jari dengan susah payah, tapi sekarang ia bisa menggerakkan jari telunjuk dan tengah kanannya secara bersamaan. Bahkan sudut bibirnya bisa ia angkat sedikit. Itu adalah senyuman. Senyuman pertama setelah 2 tahun. Bagas hidup kembali. Tidak, dia sudah sepenuhnya hidup. Setiap sore sekitar pukul 3, dokter melakukan percakapan rahasia dengan Bagas. Bagaimana kondisi hari ini? Kalau baik? Kedip 2 kali. Bagas berkedip 2 kali. Bagaimana dengan gerakan jari? Kalau bisa bergerak lebih banyak, kedip 3 kali. Kali ini, ia berkedip 3 kali. Dokter menunjukkan ekspresi terkejut, kecepatan pemulihan Bagas jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa hari kemudian, pukul 10 malam, dokter kepala diam-diam turun ke area parkir bawah tanah rumah sakit. Dalam kegelapan, sebuah mobil sedan tua telah menunggu. Dan dari mobil itu, pengacara Dimas turun. Apakah Pak Bagas benar-benar sudah sadar? Tanya Dimas hati-hati sambil melihat sekeliling. Ya, pasti. Dia belum bisa bicara, tapi merespons dengan sempurna melalui mata dan jari. Kesadarannya sudah pulih sepenuhnya. Dokter, setelah melihat sekeliling sejenak, merendahkan suaranya lagi. Tapi beberapa hari yang lalu, walinya mengajukan permintaan yang sangat aneh kepada pihak rumah sakit. Permintaan apa? Ekspresi Dimas menegang. Mereka meminta draft surat keterangan kematian Pak Bagas dibuat terlebih dahulu, katanya. Jika terjadi henti jantung, mereka harus segera memproses asuransi. Wajah Dimas dipenuhi amarah. Ia mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Ternyata sudah sejauh ini. Dia mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Di dalamnya, ada semua bukti yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Surat wasiat yang dipalsukan, surat pengalihan saham perusahaan yang ditandatangani diam-diam oleh Adit, dan dokumen persiapan klaim asuransi dengan asumsi kematian Bagas. Ini semua adalah dokumen yang diproses tanpa sepengetahuan Pak Bagas. Dimas menjelaskan sambil membuka map. Begitu surat kematian dikeluarkan, dokumen-dokumen ini akan dieksekusi secara serentak. Seluruh aset atas nama Pak Bagas akan jatuh ke tangan mereka. Dokter menggigit bibirnya. Amarah dan rasa tanggung jawab sebagai seorang tenaga medis melandanya secara bersamaan. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi di rumah sakit ini. Sama sekali tidak. Sejak hari itu, dokter dan Dimas menyusun rencana rahasia. Pertama, dokter kepala terus menyembunyikan kondisi pemulihan Bagas, sambil memperketat sistem pengawasan di sekitar kamar. Siapa yang datang dan pergi, percakapan apa yang mereka lakukan, semuanya mulai diperiksa. Pada saat yang sama, Dimas bersiap untuk menuntut semua dokumen yang dipalsukan dengan tuduhan pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan aset. Ia juga menghubungi rekan-rekannya di kejaksaan secara informal untuk membangun jalur investigasi. Yang terpenting adalah meninggalkan bukti keberlangsungan hidup Bagas. Dokter, dengan menggunakan peralatan rumah sakit, mulai merekam video yang menunjukkan Bagas merespons secara sadar, agar bisa digunakan sebagai bukti krusial di pengadilan. Sementara itu, Riana dan Adit,
tanpa mengetahui apa-apa, sedang memegang sebuah dokumen di kantor rumah sakit. Itu adalah draft surat kematian Bagas. Meskipun belum ditandatangani secara final, Adit menatap dokumen itu dengan ekspresi puas. Sekarang tinggal sedikit lagi. Bertahan sampai minggu depan, uang asuransi akan cair. Riana mengangguk dengan senyum dingin. Semuanya sudah berakhir, Mas. Orang itu akan menghilang dengan tenang sendirian. Tepat pada saat itu, di kamarnya, Bagas perlahan mengangkat tangan kanannya. Sekarang ia bisa menggerakkan dua jari secara bersamaan, bahkan sedikit memutar pergelangan tangannya. Sudut bibirnya juga bisa diangkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bagas menatap lurus ke kamera mini yang dipasang diam-diam oleh dokter kepala, dan dengan matanya, ia mengirim sinyal khusus. Berkedip panjang, berkedip pendek, lalu berkedip panjang lagi, diulang 3 kali. Itu adalah kode Morse untuk hidup. Dokter, sambil memeriksa alat rekam, mengangguk pelan. Sempurna. Buktinya sudah cukup. Bukti bahwa Anda masih hidup, Pak Bagas. Bagas juga tersenyum kecil. Senyuman tulus pertamanya setelah 2 tahun. Bagas berpikir dalam hati. Sekarang, permainan sesungguhnya dimulai. Apa yang telah kuderita selama ini, tidak akan ada yang terlewat, semuanya akan kubalaskan. Semua papan catur mulai berpihak pada Bagas. Riana dan Adit masih belum tahu, tapi kuburan yang mereka gali akan menjadi milik mereka sendiri. Persiapan terakhir untuk balas dendam telah selesai. Dinyatakan meninggal dunia. Pukul 08.42 pagi ini, henti jantung telah dikonfirmasi. Suara dokter kepala terdengar tenang seperti biasa, dan seorang perawat menundukkan kepala sambil dengan hati-hati menyerahkan dokumen terkait prosedur pemakaman kepada Riana. Tempat tidur Bagas kosong, dan semua mesin penunjang kehidupan sudah disingkirkan. Riana berpura-pura menangis dan terduduk lemas. Tapi di balik air matanya, tersembunyi kegembiraan. Perasaan lega karena akhirnya semua ini berakhir. Adit yang berdiri di sampingnya memapahnya sambil berbisik pelan. Sudah, semuanya berakhir di sini. Hari ini juga kita proses semua kontraknya. Kematian palsu Bagas direkayasa dengan begitu sempurna. Surat kematian dibuat dengan kop surat resmi rumah sakit, dan semua prosedur, mulai dari perusahaan asuransi, pengadilan, hingga transfer saham perusahaan, dirancang untuk sinkron secara sempurna dalam sebuah skenario yang rapi. Dan yang memimpin semua alur ini adalah Bagas sendiri. Sore itu, pukul 3, di sebuah kantor perusahaan asuransi besar di Jakarta, Riana, dengan setelan hitam yang rapi, menandatangani dokumen klaim asuransi kematian dengan tulisan yang jelas. 30 miliar rupiah. Setiap kali ia memastikan angka itu, sudut bibirnya terangkat dengan sendirinya. Pada saat yang sama, di perusahaan Bagas, Adit secara resmi mentransfer semua saham atas nama Bagas ke namanya sendiri. Para direktur internal bertepuk tangan, dan memberi selamat atas pengangkatan Adit sebagai direktur utama. Selamat, Pak Adit. Ini adalah awal yang baru. Adit mengangguk tanpa kata, dan Riana tersenyum puas untuk waktu yang lama. Akhirnya semua ini milikku. Semuanya menjadi milikku. Tapi senyuman itu tidak bertahan lama. Tepat pukul 16.10. Di layar komputer perusahaan asuransi, muncul pesan peringatan dengan tulisan merah. Pembayaran asuransi ditangguhkan. Diperlukan verifikasi segera status kehidupan pemegang polis. Staf yang bertugas menatap Riana dengan bingung. Mohon maaf, Bu. Sepertinya ini kesalahan sistem. Saya perlu memeriksanya. Saat itu, ponsel Riana berdering keras. ID penelepon menunjukkan meja redaksi STV. Secara bersamaan, notifikasi berita darurat di ponselnya bermunculan bertubi-tubi. Breaking news, seorang wanita berusia 30 berinisial R dan seorang pria berusia 40 berinisial A dilaporkan atas dugaan merekayasa kematian suami untuk menipu uang asuransi. Korban dipastikan masih hidup, dan kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sore ini, sekaligus merilis bukti video dan rekaman suara kepada media. Wajah Adit pucat pasi seperti kertas, dan Riana, dengan mata terbelalak, menjatuhkan ponsel dari tangannya. Apa? Masih hidup? Suara Riana bergetar. Saat itu, di layar LED besar di lobi perusahaan asuransi, tiba-tiba muncul wajah Bagas. Mengenakan baju rumah sakit putih,
Dengan susah payah tapi dengan jelas ia membuka matanya dan menatap lurus ke kamera. Saya Bagas. Saya belum mati. Suara Bagas lemah, tapi jelas. Saat ini, saya ingin mengungkapkan semua kebohongan yang mengelilingi saya kepada dunia. Istri saya, kakak saya, keluarga saya, telah mencoba membunuh saya 2 kali. Yang pertama adalah melalui kecelakaan lalu lintas 2 tahun lalu, dan yang kedua adalah melalui penipuan asuransi ini. Video itu hanya berdurasi 3 menit, tapi dampaknya luar biasa. Jaringan internal perusahaan asuransi, grup obrolan karyawan perusahaan Bagas, email wartawan, media sosial, semuanya menyebar secara serentak. Para karyawan perusahaan asuransi mulai berbisik-bisik, dan di perusahaan, harga saham anjlok. Otoritas jasa keuangan segera membekukan semua rekening Adit dan Riana. Riana terduduk di tempat. Kakinya lemas dan ia tidak bisa berdiri. Apa yang terjadi? Dia jelas-jelas sudah mati. Jelas-jelas. Adit juga sama. Setelah menerima telepon darurat dari perusahaan, wajahnya menjadi biru. Pak Direktur, gawat, videonya viral di internet, semua jadi kacau. Para pemegang saham mengamuk, dan Dewan Direksi semua menyatakan niat untuk mengundurkan diri. Dalam sekejap, segalanya runtuh. Uang, kekuasaan, dan kehormatan yang begitu mereka dambakan, semuanya lenyap dalam sekejap. Ponsel Riana terus-menerus berdering. Wartawan, kenalan, bahkan orang tuanya sendiri, semua marah-marah atau kecewa dan menutup telepon. Riana, apa kau benar-benar melakukan hal itu? Bagaimana bisa kau melakukan itu pada suamimu? Suara tangisan ibunya terdengar dari seberang telepon. Pada saat yang sama, di ruang pemulihan rahasia di lantai bawah tanah rumah sakit, Bagas duduk sendirian menatap beberapa layar monitor dengan tenang. Satu layar menunjukkan Riana yang panik di perusahaan asuransi, layar lain menunjukkan Adit yang kebingungan di perusahaannya. Ekspresi Bagas luar biasa tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegembiraan. Hanya ada kepuasan yang sunyi. Dokter kepala mendekat dengan hati-hati dan berkata, "Semuanya berjalan sesuai rencana." Video tadi benar-benar memberikan dampak yang kuat. Bagas menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, sambil mengamati dalam diam kedua orang yang putus asa di monitor. Ya, inilah neraka yang kalian ciptakan untukku. Sekarang giliran kalian. Bagas perlahan mencoba untuk berdiri. Meskipun masih sangat lemah, ia kini sudah bisa berjalan beberapa langkah sendiri. Ia menatap ke arah jendela dan dalam hati mengulangi satu kalimat terakhir. Akan kutunjukkan pada kalian betapa alotnya aku. Ini belum berakhir. Babak pertama balas dendam telah berakhir. Tetapi serangan balik Bagas yang sesungguhnya baru saja dimulai. Alasan saya berdiri di sini hari ini hanya satu. Bagas duduk di depan mikrofon di ruang konferensi pers, memulai bicaranya dengan suara yang tenang namun tegas. Puluhan lampu kilat kamera menyala tanpa henti, dan di bagian bawah layar siaran langsung, tertulis judul dengan huruf merah, "Penyintas Ajaib, Pengakuan Pengkhianatan Istri dan Kakak." Bagas mengenakan jaket hitam di atas baju rumah sakit putihnya. Meskipun masih sangat kurus dan pucat, tatapan matanya jauh lebih tajam dan kuat daripada 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan lalu lintas dan jatuh dalam kondisi vegetatif. Suara Bagas tenang tanpa getaran. Sejak saat itu hingga sekarang, saya terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, saya mendengar segalanya. Dan saya mengingat segalanya. Ruang konferensi pers menjadi hening. Semua orang menunggu kata-kata Bagas, selanjutnya. Bagas menyesap sedikit air, dan melanjutkan dengan perlahan. Selama waktu yang panjang itu, istri dan kakak saya yang berada di sisi saya percaya bahwa saya tidak akan pernah sadar lagi. Dan mereka mencoba untuk mengambil semua milik saya secara diam-diam. Suara Bagas menjadi sedikit lebih kuat. Saham perusahaan, semua harta, uang asuransi, dan pada akhirnya, nyawa saya. Kursi wartawan mulai bergemuruh. Di media sosial, komentar-komentar seperti kasus paling mengejutkan sepanjang masa. Ini bukan sinetron, kan? Ini nyata. Membanjiri lini masa. Bagas menerima semua reaksi itu dengan tenang dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sekarang, fakta bahwa saya masih hidup saja sudah cukup.
Orang-orang yang menipu dan mencoba membunuh saya. Mereka sekarang terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Kata-kata itu segera menyebar ke seluruh negeri melalui siaran langsung. Wajah Riana dan Adit, usia, jabatan, nama perusahaan, bisnis terkait, semuanya diberitakan dengan nama asli. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, di depan perusahaan Bagas, ratusan orang berkumpul. Pemegang saham yang marah karena harga saham anjlok, karyawan yang tiba-tiba terancam PHK, dan para wartawan. Adit bahkan tidak bisa mendekati gerbang utama perusahaan. Kembalikan uang kami. Perusahaan yang kami bangun dengan keringat kalian hancurkan. Direktur Adit, bagaimana kami harus hidup sekarang? Penipu, keluar. Mendengar teriakan itu, Adit menundukkan kepalanya dalam-dalam dan bersembunyi di dalam. Sopirnya mencoba menghindar, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Jika pulang pun, wartawan sudah menunggu. Pada saat yang sama, Riana menerima surat resmi yang mengejutkan dari perusahaan asuransi. Isinya adalah penolakan pembayaran asuransi dan gugatan atas dugaan pemalsuan dokumen. Namanya dalam semalam berubah total. Penipu, otak pembunuhan, penjahat asuransi. Di dunia maya, tulisan-tulisan yang menghujatnya terus bermunculan tanpa henti. Teman-temannya semua memutuskan kontak, dan tetangganya menunjuk-nunjuk dengan jari. Riana hanya bisa mengurung diri di rumah dan menangis sepanjang hari. Ingin keluar pun tidak bisa. Kemanapun ia pergi, orang-orang akan mengenalinya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, penyidik kepolisian sudah menunggu di depan rumah mereka berdua dengan surat perintah penangkapan. Ibu Riana, Bapak Adit, buka pintunya. Kami akan melaksanakan surat perintah penangkapan. Suara berat seorang pria mengetuk pintu depan. Pada saat itu, dari ujung koridor apartemen, seseorang berjalan perlahan. Itu Bagas. Tanpa kursi roda, tanpa tongkat, ia berjalan perlahan dengan kedua kakinya sendiri. Begitu melihat Bagas, Riana langsung berlutut dan terduduk. Bagas, tolong. Maafkan aku sekali saja. Suaranya sudah serak karena tangis. Adit juga. Begitu melihat Bagas, langsung berlutut di lantai dan menyatukan kedua tangannya. Aku benar-benar sudah gila. Seharusnya aku tidak melakukan itu padamu. Aku benar-benar minta maaf, Bagas. Tetapi Bagas bahkan tidak menatap lurus ke arah mereka. Ia hanya berjalan perlahan dalam diam, seolah-olah mereka tidak ada. Dengan sangat tenang, ia melewati pintu depan dan melintasi para polisi. Bagas. Bagas, tolong katakan sesuatu. Satu kata saja. Teriak Riana putus asa. Tetapi Bagas tidak menoleh ke belakang. Kakak salah. Benar-benar salah. Tolong. Teriakan Adit pun sama. Setelah itu, suara tangisan Riana, suara permohonan Adit, suara gemerincing borgol yang dipasang. Semua suara itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun pada langkah kaki Bagas. Bagas terus berjalan. Melewati koridor, menuruni tangga, keluar dari apartemen, dan menuju ke jalan. Angin luar pertama yang ia rasakan setelah keluar dari rumah sakit dengan lembut menerbangkan rambutnya. Sinar matahari terasa hangat, dan udaranya segar. Kebebasan yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Bagas berhenti sejenak dan menatap langit biru. Langit yang cerah tanpa awan sedikit pun. Dan dengan sangat pelan, hanya untuk dirinya sendiri, ia bergumam. Sekarang, aku punya sedikit waktu untuk hidupku. Bagas mulai berjalan lagi. Kali ini, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri, awal yang baru yang sesungguhnya. Bagas meninggalkan rumah sakit dengan tenang. Laporan media yang tak ada habisnya. Puluhan ribu komentar yang membanjiri dunia maya, permintaan wawancara yang datang silih berganti, ia meninggalkan semua perhatian dan tatapan itu di belakangnya, menghilang tanpa kata dengan hanya membawa satu ransel kecil. Tujuan Bagas adalah sebuah desa kecil tak bernama yang terjepit di antara laut dan gunung. Tempat di mana jumlah pohon lebih banyak daripada manusia, dan suara kicauan burung lebih sering terdengar daripada suara mobil. Desa terpencil di mana tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada minimarket, dan paket pun harus dijemput sendiri. Di sanalah Bagas menyembunyikan dirinya. Ia menyewa sebuah rumah kontrakan 1 kamar. Meskipun sederhana, sinar matahari masuk sepanjang hari, dan jika jendela dibuka,
angin beraroma laut akan merembes masuk. Sebuah rumah yang tenang. Bagas bangun pada waktu yang sama setiap hari. Pukul 6 pagi, ia akan berendam air panas untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku. Lalu ia akan memasak nasi sendiri dan berjalan perlahan di sekitar desa, sedikit demi sedikit memulihkan kekuatan kakinya yang belum sepenuhnya pulih. Ia sama sekali tidak memiliki televisi dan mematikan koneksi internet. Hanya buku-buku tua dan sebuah radio kecil yang menjadi satu-satunya temannya. Seseorang mungkin akan menyebutnya pelarian dari kenyataan. Tapi bagi Bagas, itu bukan pelarian, melainkan waktu pemulihan yang sejati. Balas dendam telah usai, tetapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Setiap malam, Bagas menatap langit-langit dan tenggelam dalam pikirannya. Waktu 2 tahun yang ia habiskan terbaring di tempat tidur rumah sakit. Saat-saat di mana ia harus mendengarkan suara dingin istrinya dengan mata terpejam, semua emosi itu saling terkait dengan rumit. Amarah, rasa kehilangan yang mendalam, pengkhianatan yang menyakitkan, kesedihan, kehampaan, dan anehnya, semacam rasa bersalah karena berhasil selamat. Mengapa aku harus selamat sejauh ini? Apa alasan aku harus terus hidup setelah melalui semua ini? Ia mengulangi pertanyaan itu berkali-kali setiap malam, tetapi jawaban yang jelas tidak mudah ditemukan. Hingga suatu pagi, saat mendengar kicauan burung gereja dari luar jendela, ia tiba-tiba sadar. Sekarang adalah waktunya untuk memaafkan diriku sendiri. Hal-hal yang tidak ia lihat saat terobsesi dengan balas dendam, perlahan mulai terlihat. Betapa berharganya secangkir teh hangat di pagi hari, keindahan daun-daun yang bergoyang tertiup angin, dan kebebasan berjalan tanpa rencana apapun. Setelah beberapa bulan berlalu, seorang wartawan muda mengiriminya surat. Saya ingin menyampaikan kisah terakhir Bapak kepada dunia. Demikian isinya yang sopan. Awalnya ia ingin menolak, tetapi kata terakhir menggerakkan hatinya. Ia tidak bisa terus-menerus terjebak di masa lalu. Sebulan kemudian, di sebuah studio stasiun TV kecil di Jakarta, Bagas kembali duduk di depan kamera setelah sekian lama. Wajahnya sedikit lebih berisi, dan ekspresi di matanya jauh lebih lembut. Yang terpenting, di matanya, bukan lagi kemarahan yang dingin, melainkan kedamaian yang tenang dan dalam yang terpancar. Wartawan itu menanyakan berbagai hal. Bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana pendapatnya tentang Riana dan Adit? Apa rencananya ke depan? Bagas menjawab satu persatu dengan tenang. Tetapi tidak ada sedikit pun nada dendam atau kemarahan dalam setiap jawabannya. Terakhir, wartawan itu bertanya, Pak Bagas, adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa yang menonton siaran ini? Bagas terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menatap lurus ke kamera dan dengan perlahan dan jelas membuka mulutnya. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua hari ini hanya satu. Suara Bagas pelan namun mantap. Manusia bisa mengkhianati manusia. Manusia bahkan bisa mencoba membunuh manusia. Tetapi pada saat yang sama, manusia juga bisa menghidupkan kembali manusia. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum ringan kepada wartawan dan melanjutkan. Yang benar-benar menyelamatkan saya bukanlah balas dendam, melainkan keinginan tulus untuk mencoba hidup sekali lagi. Sebuah harapan kecil untuk suatu saat bisa berjalan bebas di bawah sinar matahari yang hangat lagi. Wartawan itu menundukkan kepalanya dalam diam, dan keheningan yang dalam menyelimuti studio. Bagas, menghadap kamera, mengucapkan kata-kata terakhirnya. Luka yang kita terima dari seseorang, pada akhirnya bisa disembuhkan dengan pengampunan yang bisa kita berikan kepada seseorang. Saya sangat berterima kasih atas semua pengalaman yang telah membuat saya menyadari hal itu. Setelah siaran berakhir, Bagas meninggalkan studio dengan tenang tanpa kata. Baik wartawan maupun staf, tidak bertanya apa-apa lagi. Mereka bisa merasakan dari ekspresi Bagas bahwa semua cerita telah berakhir. Bus antar kota yang ditumpangi Bagas kembali melaju, perlahan menuju desa kecil di tepi pantai itu. Di luar jendela, matahari terbenam, dan sinar hangatnya dengan lembut mewarnai bagian dalam bus.